Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang suatu media. Bila orang mengatakan coba medianya itu dipegang, itu terasa apa? Terasa hangat, terasa dingin, atau kesemutan, atau kerenyang-kerenyang ya. Itu biasanya kan orang kalau nyuruh kan begitu. Coba dirasakan energinya kan gitu. Kemudian ada suatu pertanyaan, apakah bila terasa suatu benda, apakah itu pasti bermanfaat ataukah memberikan suatu kegunaan dari suatu media ya. Nah, kalau saya jawab tidak mesti ya. Suatu benda, suatu piandel atau benda apapun kalau dipegang, kalau terasa hangat, dingin atau kesemutan, nah, itu tidak semua itu memberikan manfaat yang positif ya, atau memberikan manfaat yang sesuai dengan kegunaannya kan gitu. Itu banyak karena terasa itu adalah suatu energi ya, energi itu sama dengan bensin ya, sama dengan bensin, oksigen. Nah itu ibaratnya gitu. Kalau saya ya, kalau sepeda motor itu tadi, bila ada bensinnya ya bisa berjalan ya, itu bisa berjalan, bisa mencapai tujuan yang diinginkan kan gitu. Jadi energi itu saya ibaratkan itu bensin. Kalau kodam saya ibaratkan adalah sepeda motor. Itu dengan penjelasan konten-konten saya sebelumnya itu saling berkaitan, antara energi dan kodam itu berkaitan ya, itu saling mendukung. Nah itu kalau energi tok ya nggak iso lah, ibaratnya kurang memberikan manfaat ya itu. Jadi suatu benda itu paling bagus dilihatkan kepada orang yang mempunyai kepekaan batin ya, ibaratnya itu bisa ilmu terawangan, punya ilmu sejati, apa indigo. Tapi indigo belum tentu, orang yang melihat itu belum tentu benar ya, karena orang kalau sering orang olah spiritual, orang lelaku, nah itu kebenarnya agak bagus. Kalau nggak pernah lelaku, nggak pernah olah batin, ya kemungkinan banyak salahnya ya. Memang dia bisa lihat, tapi kebenarannya masih dipertanyakan lagi ya, kan gitu. Memang bisa lihat kan gitu. Tapi semua orang itu beda-beda ya. Si A lihat laki-laki besar, si B lihat harimau, si C lihat sinar. Jadi beda-beda orang itu ya. Dalam ilmu terawangan apa itu beda-beda orang itu. Jadi suatu benda itu atau pegangan itu yang paling bagus itu adalah sepasang antara energi dan kodam. Kemudian orang kalau merasakan itu ya beda-beda lagi, ada yang peka, ada yang nggak peka sekali, ada yang tumpul, ada yang sedang, nah gitu, berarti anyep lah itu nggak bisa merasakan apa-apa kan gitu. Makanya saya bilang kalau di saya status atau tanya jawab saya, bila suatu benda bila dipakai, bila si pemakai itu merasakan energinya, apa itu merasakan tenang, enak, kemudian tenang, rileks, nah itu media yang bagus ya. Ibaratnya bukan media kaleng-kaleng sarden. Kalau pakai media membuat kita itu emosi, ngamuan, nggak tenang, banyak masalah. Padahal media itu fungsinya untuk
kita cari untuk pengasihan, malah sebaliknya untuk bikin ambiar, tambah bikin masalah, bikin tukaran, bikin emosi, ngamukan. Ini rezeki adolur ya, ambiar kan gitu. Nah, itu namanya media kaleng-kaleng sarden ya. Jadi tadi, karena apa, energinya negatif. Kang itu sing ngisi itu kiai, kelambian kiai, pakai serban, pakai jubah. Nah, itu kan pakaian aja lur. Nah, itu semua orang dilihat itu dari hati ya, dari perilaku, bukan pakaian. Pakaian itu nomor 1000 kan gitu. Jadi kan kalau di Facebook kan orang kan pakai jubah, pakai serban, kok yes kan gitu. Tapi ya namanya penampilan ya, menarik kan gitu. Bu hasilnya kaleng-kaleng sarden kan gitu. Pokoknya dodolan, pokoknya orang itu percaya kan gitu. Itu nomor 1 kan gitu. Nah, yang penting jualan dia laku kan gitu. Hasilnya ya sombu karo itu. Kemudian kalau si pemahar takok-takok, tanya-tanya terus, ya akhir diblokir, akan takok kan gitu. Jadi ya itu tadi apa ini, tidak semua media itu yang dapat dirasakan itu memberikan manfaat ya. Itu banyak sekali dan banyak kejadian ya itu. Malah orang kalau megang ini terasa getarannya, buat apa ini cari rezeki, malah teman menjauh, dodolannya sepi. Nah, kan tanda tanya lur, isinya opo? Garu kan isinya demit, pocongan, kuntilanak, banaspati kan gitu. Memang amalan-amalan itu semua orang tidak cocok ya, karena tidak cocok dengan wadah batin. Walaupun kita membaca suatu ayat, kita masukkan di situ, kalau nggak cocok dengan batin kita, suatu amalan itu hasilnya beda. Si A, si B baca ayatannya sama, tapi hasilnya itu finishnya hasilnya lain. Bisa si A itu masuk harimau, tetapi si B masuknya kuntilanak kan gitu. Nah, itu lur ya, itu kasih pemahaman ya. Jadi suatu media itu tidak semua itu memberikan manfaat. Walaupun yang menjual itu pakai jubah, ya itu loh. Nah, kan banyak itu penjual itu di foto profilnya itu pakai jubah-jubah yang menakutkan, medeni angker. Nah itu namanya salah satu menarik pembeli supaya tuku, supaya diceluk Gus, supaya diceluk Ustadz, supaya diceluk Kiai kan gitu. Karena apa, orang Indonesia itu kalau lihat begitu tuh seneng, di bumbon-bumbonnya agama itu seneng, suka. Itu loh, gampang kan gitu. Ya lur ya, kita harus pinter memahami apa yang pernah kita alami ya, itu sebuah pengalaman kan gitu. Kita berada di situs pecinan ya. Nah, ini apa ono kala gede sak truk ya. Itu satunya sana. Nah, itu satunya sini. Ini era Mojopahit ya. Itu. Nah, ini situs pecinan ya, ada di Desa Carat, Ngoro. Nah, ini ya. Di Carat ya. Gempol ya, termasuk Gempol lah sini, perbatasan dengan Watu Kosek, Pusdik Brimob. Nah, ini masuk ke arah utara mendekati sungai Beranta, Sungai Porong ya. Ini. Itu lur ya, kita belajar supaya kita paham. Saya memberikan edukasi kepada dulur-dulur ya. Itu Kang, kalau media itu biasanya itu ditaruh kemudian dihantam itu terpental gimana Kang? Nah, itu sama dengan apa ini, ilmu perisai batin, padepokan mana, kalau isiannya itu diserang ya terpental. Coba kalau si luar dari apa ini, luar dari padepokan atau lain dari perguruan, coba orang lain suruh mukul ya kena kan gitu. Berarti itu apa ya, permainan lah, itu permainan ya, hanya untuk kesegaran jasmani, olahraga. Itu manfaatnya di kesehatan itu aja lur. Itu tadi ya.
untuk manfaat-manfaat positif ya ndak ada. Karena apa? Yang bisa terpental jeblakan itu adalah orang yang dalam padepokan atau paguyuban itu yang bisa terpental. Kayak di YouTube itu ya, kalau di peragaan tenaga dalam kan gitu. Coba orang di luar dari padepokan atau dari paguyuban yang nyerang, dipukul, ya benjut kabeh ya. Itu aja lur ya. Cukup sekian, terima kasih. Bila ada kata-kata yang gapleki, nggak ngenaki, mohon maaf lur ya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.